saja disampaikan Pak Bendahara. Yang kedua adalah pengenalan struktur staf pengurus yang ada. Mungkin kemarin ada yang hadir, ada yang tidak, ada yang mengerti, ada yang belum. Maka malam ini kita coba, dalam kesempatan kita berkumpul ini, kita akan memberikan pengenalan terhadap pengurus-pengurus yang baru. Yang terakhir adalah agendanya pembubaran panitia pemilihan. Karena adanya pembukaan, adanya pembentukan, pasti adanya pembubaran. Dari momen inilah yang kami upayakan pada kesempatan ini adalah pembubaran pengurus atau panitia. Karena kenapa saya tahan sampai dengan hari ini? Karena saya ingin panitia pemilihan juga terlibat di dalam perumusan ADART. Karena apa, ini adalah untuk kita bersama, untuk kebersamaan, untuk gotong royong, untuk pegangan kita semua. Bahkan untuk diwariskan nanti, siapapun yang nanti menjabat sebagai ketua RT periode selanjutnya, maka pegangan warga dan pegangan pengurus adalah ini. Semua mengacu kepada payung hukumnya adalah ADART. Sebetulnya ada selain ADART ada peraturan tata tertib perumahan dan sebagainya, tapi itu nanti bisa kita kesampingkan dulu karena kita mulai melanjutkan ke pengurusan yang baru, artinya kita mulai dari nol. ADART kita bangun dari nol, kemudian kegiatan-kegiatan kita, program kerja juga kita mulai dari nol. Kita menyambungkan beberapa kegiatan yang sudah terlaksana, kemudian kita juga melanjutkan pekerjaan yang belum dilaksanakan, kita bikin, kita ciptakan. Tentunya hal lain tak bukan adalah untuk kebersamaan kita, gotong royong. Nah, untuk pembahasan dan perumusan ADART ini memang ini saya rancang sudah tahun-tahun yang lalu. Lagi bahwa agenda pertama adalah perumusan dan pembahasan ADART. Ya, memang ini bukan pembahasan yang baku. ADART ini adalah masih bentuk draft. Jadi yang saya uraikan di situ memang hasil daripada pemikiran saya. Jika bapak-bapak ada masukan-masukan yang bersifat edukatif, bersifat membangun, masukkan. Dan ini nanti kita sepakati menjadi undang-undang buat kita sendiri, kita. Jadi kalau nanti ketua RT atau pengurus mau melakukan kebijakan dasar daripada anggaran dasar. Jadi siapapun yang nanti melakukan kebijakan, pengurusan siapapun adalah anggaran dasar inilah yang menjadi rujukan atau acuan. Jika memang yang pernah ditanyakan dalam pertanyaan waktu saya menjadi calon, apa peraturan dan kebijakan, memang kita buat aturannya dulu, baru buat kebijakan. Kalau kita membuat kebijakan terus aturannya tidak ada, solusinya adalah kita musyawarah. Nah, maka untuk menghemat musyawarah tadi, kita sudah buat anggaran dasar rumah tangga ini. Jadi kebijakan nanti apa yang saya ambil, saya merujuk nanti mengacu kepada pasal-pasal anggaran dasar dan rumah tangga. Di sini saya buat ada tata tertib hak dan kewajiban warga, hak dan kewajiban pengurus, ada juga secara umum nanti, secara general nanti itu kebijakan atau peraturan untuk baik pengurus maupun sebagai warga. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya bapak-bapak ya, kita langsung bahas dari pertama aja ya, dari pembukaan. Dari tampilan pembukaan ini, dari kata pengantar ke bawah ini memang bersifat umum ya, bersifat abstrak. Anggaran dasar manapun pasti dia akan mengacu kepada undang-undang dasar. Kemudian di bawahnya itu spesifik kepada lembaga, identitas lembaga ya, ini masih di atas bab 1.
Nah, di atas bab 1 di pembukaan ada nggak tambahan dari bapak-bapak? Kelihatan nggak yang di ujung? Lihat nggak? Kelihatan nggak Pak? Isinya aja, isinya yang di bawah. Hah? Tunggu dulu, atasnya dulu tuh, atasnya dulu. Pengantar umum ya. Umum harus. Umum itu, bawahnya aja pasal. Oke, langsung bab 1 Pak 3. Nah, waktu dan tempat kita sepakati lah itu sudah familiar. Saya bacain aja, saya bacain ya. Ya, dari dengar. Nanti kalau ada yang kurang, kedengaran ya suara saya ya. Nggak pakai mic soalnya. Ya. Bab 1, nama, waktu, dan tempat. Pasal 1. Nama. Organisasi ini bernama Rukun Tetangga 28 Perumahan Taman Letisia 2 atau disingkat RT 28 Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, yang di dalamnya telah terbentuk organisasi tingkat rukun tetangga. Pasal 2, waktu dan tempat. RT 28 dibentuk kurang lebih pada tahun Nah, 2000 berapa nih Pak? 18 18 ya. Termasuk 2018 dan berkedudukan di Perumahan Taman Letisia 2, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Waktu dan tempat. Oke, Pak. RT 28 garis miring RW 015 dibentuk kurang lebih pada itu, mau dipastiin aja apa Pak? Kurang lebih Pak, kayak kata-kata kurang enak ya kalau Tidak kurang lebih. meyakinkan ya. Kalau kita lihat jabatan lurah itu kan nama 2 tahun ya. Nah, Nama 2 tahun. Nama 2 tahun dari 5 tahun. 2 tahun tambah ini habis tahun depan. Harus habis. Kalau 2019 harusnya habis di 2024. Iya. Kalau ditambah 2 tahun harus 2026. Lagi saya 2018 karena apa? September Oktober ya. dibentuk bulan Dibentuk bulan Kalau melihat dari SK RT yang kemarin itu September. di Perumahan Taman Letisia 2, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk waktu yang tidak terbatas. Itu untuk waktu yang tidak terbatas berarti terus Pak, dia akan dipakai terus gitu. Bergulir. RT-nya terus. Buni Bakti dingin tuh dari sana. Itu Lanjut. Spasi om, spasi om. udah bisa ya? Iya. Tadi dipisah ya? Iya, Pak. Ngeri. Bab 2, asas, sifat, dan tujuan. Pasal 3, asas. Organisasi RT 28 garis miring RW 015 Bang. Asas pasal 3 tadi nih ya. Organisasi RT 28 garis miring RW 015 berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sepakat ya? Nah, pasal 4, sifat. RT 28 garis miring RW 15 merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang amanah, terbuka, bertanggung jawab, yang bersifat kekeluargaan, kebersamaan, keguyuban, musyawarah, dan mufakat, sehingga tercipta warga yang religius dan harmonis. Ada tambahan? di blok Pak. Religiusnya di blok, ditemin. Belum ada di situ. Untuk sifat ya. Kita lanjut pasal 5, tujuan. RT 28 bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga, menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan, meningkatkan kekompakan dan keguyuban warga, mengembangkan potensi generasi muda dan olahraga, mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oke, sah. Nah, Keamanannya ada nggak sih? Keamanan udah ada, oke. Ada lagi? Untuk kalimat ketakwaan itu mestinya ngamal betul. Pada apa nih ketakwaan itu kan? Kepada Tuhan yang Maha Esa, apa kepada lingkungan, apakah pada pemimpin? Karena gini, ketakwaan itu sebenarnya kan
cakupannya Departemen Agama, ini Departemen Dalam Negeri kalau pemerintahan. Nah, itu ada bedaan. Untuk pasal 5 tujuan kita sepakati. Sila lanjut. Sepakat. Ya. Awas pecah itu kacamata. Pasal 6. Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada pasal 5, maka RT 28 garis miring RW 015 melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Mengadakan pertemuan warga secara berkala. Mau dibuat waktunya? Secara berkala, berapa bulan sekali? Biar spesifik karena kan Ah, Secara berkala berapa bulan sekali, dua bulan apa ya? Nah, itu Ketua dari perwakilan itu. Nah itu gimana? udah tuh. Ya benar juga sih. Biar pas gajian RT kan sekali 3 bulan. Habis. Yang kedua, melaksanakan pengamanan lingkungan perumahan Taman Letesia 2 dengan sistem keamanan terpadu dibantu dengan tenaga security perumahan Taman Letesia 2. Ada tambahan? Ada alatnya kurang. Maksudnya alatnya? CCTV. Oh, Pak, bahasanya mungkin dibantu oleh keamanan, dibantu oleh apa? Jangan dibantu keamanan oleh security, dibantu oleh warga. Gitu kali ya. Oke, berarti Dibalik ya. sistem keamanan terpadu Terus membantu dong di dengan wilayah. tenaga security dibantunya hapus, Bang. itu udah dengar. Dengannya udah ada, Bang. Dibantu oleh warga. Ya. Oke. Dibantu. Dibantu oleh warga. Ini. Pengamanan setiap hari security. Adapun yang dibantu itu kondisi genting, ada huru hara, ada kerusuhan kayak dulu itu terpaksa warga itu membantu. Yang kondisi seperti itu yang nanti saat dibantu oleh warga, tapi untuk harian ya Kondisi tertentu berarti. ya Karena ini, kondisi tertentu. ini kan baru mau buat ADRT kan aturan dasar kan gitu ya. Nah, aturan ini jangan diartikan, jangan kita berpikir bahwa aturan ini udah langsung ada di sini. Jangan dulu itu maksudnya. Karena aturan ini diaturkan nanti akan jadi kebijakan ataupun jadi aturan ini bisa bisa diaplikasikan nanti di sini ataupun bisa pun tidak diaplikasikan. Kita berpikirnya jangan bahwa aturan itu udah harus berlaku harus ada di sini gitu maksudnya. Jadi kita bahasnya aturan itu dulu. Banyak. Yang lain mungkin punya pendapat yang berbeda. Pendapat yang lain, Pak? Nomor 3. Nomor 2 berarti udah aman ya. Lanjut nomor 3 ya. 3. Melakukan kerja bakti di lingkungan RT 28 RW 015 Perumahan Taman Letesia 2. Nah mungkin mau ditetapkan kayak Pak Teguh yang Pak Teguh tadi bilang, misal berapa bulan sekali gitu. Seperti ini ya. Melakukan kerja bakti rutin setiap. Tapi kalau rutin warga mau turun nggak naik rutin? Ya Nah, itu dia Pak. Melakukan kerja bakti rutin di lingkungan RT 28 RW 015 Perumahan Taman Letesia 2. Ada tambahan? Mungkin itu kan apa minimal 3 bulan sekali atau berapa ya. Ah, Warga. Waktu dan tempat sih kayaknya. Iya, waktu dan tempat kayaknya. enggak gini Pak. Ini kan kita bikin aturan ini nanti dibuat per blok. Jadi nanti ini kan kita buat aturan ini kan untuk keseluruhan. Jadi nanti pas waktunya itu nanti Pak, blok sini nanti. Pak Sekretariat. Gimana? Ini Bang, yang kita bahas ini kan masih anggaran dasar belum keputusan. Ah, Nah, tolong dijelaskan itu harus apa masih gimana Bisa ya? dirubah-rubah gitu. Nah, bisa ada kebijakan dirubah lagi gimana gitu. seperti Poin 4. Nah, apa harus kita laksanakan yang udah terdeteksi ini? Apa masih anggaran itu kan bisa pasti bisa meleset kan gitu. Ya kalau ini kan kita artinya setelah ini sudah tetap baru ya dilaksanakan. Nah, itu Bang, kan yang ngomong. Kalau kita merancang Ini gini Pak. terus ya dilaksanakan aturan kita
pakai apa nanti? Ini kontradiksi sama dengan tadi yang diawalkan disampaikan sama yang ini yang mematikan warga semua. Artinya untuk ini baru kita bentuk, oke lah kita bentuk, cuma harus nanti untuk pengesahannya harus warga. Kalau untuk yang di sini saya rasa saya sendiri saya ambil di sini kan bukan mewakili warga. Jadi menurut Pak Apit gimana kalau terjadi? Mereka kan kita nggak ada perwakilan lah. Jadi kalau bisa hal ini pengesahannya tetap dibaca semua semuanya. warga. Oh nanti pun Iya, kalau ada masukan lagi dari warga, yuk Diubah revisi lagi. Oke, gini berarti Pak RT. Gelombang pertama ini. Ini gelombang pertama. Setelah ini kita cetak, kita kasih ke warga, kita tunggu 1 bulan. Nanti kita tarik lagi tuh kertas itu. Oh, ada revisi apa enggak gitu ya? Enggak, kelamaan. 1 minggu. 1 minggu lah ya. Nanti takut juga 1 minggu nggak dibuka-buka, itu saya sibuk kerja. 2 minggu lah mungkin Pak. 2 minggu. Kan kerja bakti rutin ada waktunya. Maksimal berarti di bawah 3 bulan bisa ya. Masalahnya jalan utama yang mana? Itu tadi Kapura. Untuk masing-masing blok ya berarti ya? Masing-masing blok. Yang utama tuh yang utama Sawah mentok itu sampai Mau diapain saya tanamin padi? udah dibayar masih apa namanya ini? Tenang aja. Portal blok apa tuh? Portal blok B. Blok B. Soalnya portal blok BC. Soalnya nggak ikut. Tes blok C. Ya, nomor 3 melakukan kerja bakti rutin di lingkungan RT 28 RW 15 Perumahan Taman Netisia 2 maksimal 3 bulan sekali khusus pada jalan utama dalam kurung dari gapura sampai ke portal blok BC, dan untuk masing-masing blok maksimal 2 bulan sekali. Sah? Oke, kita lanjut nomor 4. Melaksanakan kegiatan yang bersifat guyub, minimal berkunjung ke warga yang sakit. Ini misal ini mungkin diganti ya Pak ya? Narasinya itu. Kegiatan yang bersifat keguyuban seperti Guyupannya pakai B. sakit, tajiah atau berkunjung kepada warga yang berduka. Itu ada yang mau ditambah nggak tuh? Melaksanakan kegiatan bersifat guyub itu selain mengunjungin orang sakit sama orang meninggal. Ini nanti yang koordinir siapa? Tuh satu ada nggak aturannya di bawah? Ada. Coba turun ke. Ada turunan. Boleh. Berkunjung ke warga yang sakit, apa dengan pemerintahan Pak Karyono ini, RT yang baru ini, apa setiap nanti ada yang sakit akan berkunjung ke sana dari pengurus RT apa gimana Pak? Iyalah. Kalau kan Apa dari pengurus RT? Apa memang itu sosial sendiri atau gimana Pak? Ini harus jelas. Kalau begini pengertiannya umum. Karena kalau orang sakitnya rumah kecil begini yang datang semua orang. Pak, masukan aja Pak. Kalau dulu kita masih jadi pengurus nih ya, kebetulan dulu kan masih ada apa sih kebijakan santunan ya. Iya. Jadi setiap ada orang sakit itu kita pengurus yang datang. Sembari kalau ada itu sembari bawa tuh apa sih CP ini payah buat ganti-ganti gitu. Jadi pengurus yang memang yang datang menjemput duluan keluarga itu nanti yang Karena ini kalau dibuat nanti keluarga dibuat sakit kan ada. Yang meninggal ada. Maka yang dulu itu kita yang baik kita adopsi, yang nggak baik kita buang. Nah, itu menurut saya berkunjung ke orang sakit itu kan baik. Dan dulu memang ada anggarannya. Kalau tahun sekarang kita mau anggarkan baik, enggak juga nggak apa-apa, tergantung kesepakatan. Nah, tapi kalaupun mau berkunjung, kita cantumkan di situ, enggak berkunjung pun enggak apa-apa karena tidak ada sanksi kalau yang ini. Iya Pak. Tapi di sini Pak, mohon maaf juga harus ditekankan untuk pengurus apa untuk warga. Karena gini Pak, kalau ini kita tuangkan di sini itu pasti timbul anggaran Pak. Ya nggak mungkin nggak timbul anggaran, karena udah ada di dalam kesepakatan.
seandainya nggak ada anggaran pun akan jadi pertanyaan, kok saya ngerti ya. Sebenarnya sih kalau saya pribadi jadi warga yang penting perhatiannya aja Pak, itu aja. Udah masuk ke sini. Izin, Ya. izin Pak. Iya Bapak. Ini misalnya kalau ada yang sakit mau ada anggaran, itu juga harus ada itunya kategorinya. Misalnya contoh dirawat 3 hari baru dikunjungi sama pengurus. Tapi kalau di bawah 3 hari, kalau menurut saya jangan. Sakit koreng itu. Ibaratnya kita kalau makan anggaran kan gitu. Saya sakit flu kan kelongok. Ya, ntar jadinya kan iri. Saya sakit demam 2 hari nggak ditengokin sama pengurus. Iya, benar. Kenapa? Makanya saya bilang itu tadi kalau itu ini apa namanya? dimasukkan Kok saya nggak ditengokin? iya, anggaran, saya buat anggarannya nanti. Ini nanti masuknya ke tugasnya Pengurus benar. Nih, Berarti itu karena sudah dapat pengurus. Waalaikumsalam nih Pak Wakil datang nih. S2. Silakan. Sia tuh yang poin berapa tuh? Oke, udah dihapus ya. Mana Pak Wakil sini boleh? Poin yang tadi kita hapus. Kita lanjut itu poin 4 lagi ya, karena 4 yang tadi kita hapus ya. Yang tadi dihapus. 4. Melakukan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda melalui Karang Taruna atau remaja masjid, serta membina dan mengembangkan potensi olahraga. Setuju? Sepakat? Oke, kita lanjut poin 5. Menjaga kelestarian lingkungan hidup di perumahan Taman Leticia 2. Perlu pakai RT RW? Nggak usah. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini lingkungan hidup nih gimana nih? Menjaga kelestarian lingkungan hidup di perumahan Taman Leticia 2. Jawan itu. Hah? Jawan. Nah, namanya menjaga itu kan kalau Yang ada kita jaga. Yang nggak ada nanti kan kayak di depan rumah Pak Ustadz kan ada pohon apa itu kan? Bidara. Itu kan harus kita jaga tuh biar nggak banyak setan keliling kan? Apa mau kita musnahkan? Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut poin 6. Menjalin persatuan dan kesatuan melalui silaturahmi warga. Silaturahmi atau silaturahim? sama aja. Sama aja. Sama aja. Ya Pak Ustadz. Silaturahmi aja biar nasional. Ya kalau nasional. Tuh. Silaturahmi itu bahasa Arabnya. Kalau silaturahmi itu bahasa Indonesia. Kalau KBBI silaturahmi. Nih. Oke. Sepakat nih? Mana tuh warga bagaimana? Warga perumahan Taman Leticia 2. Bener mana tuh? Jadi inget di awal balik kemana kan? Sepakat ya? Menjalin persatuan dan kesatuan melalui silaturahmi warga perumahan Taman Leticia 2. Antar warga. Mana Tat? Ada tambahan? Kita tidak mengurangi kegiatan. Udah hapus aja. Ini kan sifatnya umum RT kan, dia enggak. Ya. Kalau maksudnya Pak Ustadz, kalau ada remaja masjid di situ, ada remaja gereja. Itu kan yang anuan, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini kita sepakat ya. Oke, nomor 7. Melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan organisasi. Sekarang kita organisasi ada apa sih? Apa? Misalnya yang kayak tadi itu ada remaja masjid, organisasi sepak bola, organisasi solidaritas, organisasi paguyuban yang ada di lingkungan kita misalnya ada. Kalau nggak ada bisa juga nggak dilaksanakan. Ini coba. Tapi tetap aja ditulis ya Pak. Apa ditulis? Suatu saat timbul ya ada organisasi kan. Suatu saat saya Pak mau bikin organisasi mancing mania Leticia 2 misalnya boleh, nggak melanggar perundang-undangan nih,
boleh gitu. Oke, cocok. Bungkus nih. Kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Gimana Pak Ramsen? Bersifat fleksibel. Setuju ya? Misalnya nanti ke depan nih 2-3 bulan ke depan kita punya klub sepak bola misalnya mau bikin, terus dibina nih di bawah naungan RT misalnya boleh. Undang-undangan RT apa perundang-undangan Ya, Emang nggak ada undangan RT? Oke Jangan ya. sampai organisasinya organisasi terlarang tahu-taunya di sini kan. Kenapa tuh? 4. Keanggotaan kepengurusan tingkat RT. Pasal 7. 1. Anggota RT 28 RW 015 adalah setiap orang. Coba dulu nih, coba kata-kata ini coba. Keanggotaan pengurus tingkat RT. Pasal 7. 1. Anggota RT 28 RW 15 adalah setiap orang. Ini Orang atau perorangan? ini gimana Pak? Insan bahasanya Baca kalau dulu untuk undang-undang. keputusannya. Dalam kurung warga perumahan Taman Udah, Mas. Netizen 2 RT 28 RW 15 saya tambahin Bang. Yang telah dipilih dan ditunjuk oleh RT 28 RW 15 yang sudah sah oleh Kepala Desa Buni Bakti. Anggota RT 28. Itu tutup kurungnya hilang. Tutup kurungnya hilang, terbuka kurungnya biar. burung ayam. Pemilihan tuh ada- Tapi menurut saya benar anggota loh. Soalnya judulnya aja keanggotaan, nanti baru pengurus yang di bawah. Keanggotaan pengurus. Berarti Anggotanya itu baru- tunggu dulu Bang. Keanggotaannya itu hapus saya tuh pengurus RT aja udah. Ya bos. Ah, Nah itu. Udah bos. hapus aja. Ah, pengurus RT, pengurus tingkat RT tuh. Tapi itu cuma 2 poin doang sih, Om, benar. Berarti ya itu benar. Anggotanya dihapus. Kan? Itu udah sepakat tuh ya? Ya. Ya. Oke. 2. Ketentuan mengenai syarat keanggotaan RT 28 RW 15 diatur dalam anggaran rumah tangga dalam kurung ART. Lanjut. RW-nya nggak ada. Bab 5 struktur organisasi. Ada tambahan kan nih Pak? Struktur organisasi RT kah? Mana? Terus tingkat RT 28 RW 15 lengkapin kan supaya bawaannya lengkap. Ini ada mau nambahin di Bab 5 struktur organisasi RT 15. Struktur organisasi RT 28 RW 15. Pertama tuh kekuasaan organisasi. Kekuasaan tertinggi organisasi RT 28 RW 015 terdapat pada rapat pengurus RT 28 yang dihadiri oleh seluruh pengurus. Mas, saya potong. Ini kok pengulangan RT 28 baik banget ini ya? Nah, itu Pengurus RT udah RT aja. Kuku bawa-bawa kata-kata bawah banyak kan ini mau. Dia orangnya mah nggak usah. Pengurus aja? Iya. Pengurus RT. Masa nggak ngerti ya? Ada organisasi nyelono nggak. Udah berarti 2/3-nya. Ini dihapus nih? 2/3. Enggak, maksudnya itu Pak 2/3 itu 2/3 pengurus Pak. Kan situ kalimatnya seluruh pengurus atau 2/3 dari jumlah pengurus Pak. Bersama yang hadir. 2/3 dari yang hadir Bang. Dari 2/3 dari yang hadir jumlah pengurus bersama Dari yang ketua. hadir. Nah, dari yang hadir. Up. Bukan dia di belakang sana. Dari jumlah pengurus yang hadir. Kan kalimat pengurus, ketua itu kan pengurus. Termasuk di dalam. Sudah mencakup. Yes, lanjut lah. Udah itu simpel orang organisasi. Hah? Orang berorganisasi.
Kita saran, jangan ya. Jangan ada yang demo nanti nih. Ya aman ya. Oke. Nggak ada ketua nggak jadi berarti. Pasal 9 kepengurusan organisasi RT 28 RW 15 diatur pada anggaran rumah tangga dalam kurung ART. Yo. Oke. Pasal 10 tugas pengurus. Tugas kepengurusan apa? Bahasanya Pak pengurus. Judulnya dulu tuh. Kalau kepengurusan proses berarti. Beda nggak antara pengurus dan kepengurusan? Kalau pengurus mungkin jatuhnya individu per skop. Enggak. Deal. Ini Oke, saya bacakan dulu ya. tunggu nih Pak. Ini sahkan atau disiahkan? Iya hilangkan. Tipe itu orang Arab itu. Oke ya. Itu yang Urusan bertugas melaksanakan amanat warga melalui program kerja dan program kegiatan yang telah disahkan seperti yang diatur dalam anggaran rumah tangga dalam kurung ART. Sepakat ya? Run. wis Banyak masalah ya. Sampai jam telu. Pasal 6 musyawarah dan rapat-rapat kepengurusan. Pasal 11 musyawarah dilaksanakan paling singkat setiap bulan. Paling singkat atau paling sedikit, paling lambat Singkat bener, kalau untuk waktu bahasnya singkat. singkat. Berarti sini tambahin paling lambat ya? Nah, Kayaknya sebulan aja deh. bulan Ya kita warga juga butuh yang taktis kan. Kalau ada atau nanti kita nunggu kabar 3 bulan. Kan ini kan aspirasi warga. Pengurus kita tuntut untuk bisa sebulan gimana? jadi sebulan kan memang kan? Itu ada atau 3 bulan. Jadi kalau misal sebulan gak tercapai, kan ada di Enggak sini bang, 3 bulan. itu ataunya itu silaturahmi keluarganya bang, atau 3 bulan Yang sekali 3 dalam bulan acara itu silaturahmi warga. Iya, Bang. yang rapat umum dengan warga gitu ya. Oh, rapat Yang umum. sebulan sekali itu rapat internet pengurus gitu ya. Manjit. Atau itu Ramadan, Bang Tiga. Siap. Per 1 bulan dan rapat warga per 3 bulan. Banyak pokoknya. Masih rakyat. Bebas. Oke, pasal 12. Bapak-bapak nih tolong diperhatikan, jadi kita tinggal rapat pengurus dalam hal pasal 11 memiliki sifat mengikat seluruh warga di wilayah perumahan Taman Letisia 2 RT 28 garis miring RW bang, RW 15. Rapat hal pasal 11 itu yang di atas tadi yang baru kita sepakati, memiliki sifat mengikat seluruh warga di wilayah perumahan Taman Letisia 2 RT 28 RW 15. Ya. Saya. Oke, pasal 13. Pengembalian keputusan dalam musyawarah dan rapat yang tersebut dalam bab 6 sedapat mungkin diupayakan melalui mufakat pengurus RT 28 RW 15 dan warga atau melalui suara terbanyak dalam rapat. Terus itu dituin kata-kata. Bisa ditambahin nggak melalui dengan cara musyawarah dan mufakat? Abang itu yang apa nih? Jalan. Aman ya? Udah ngikut aja udah. Oke ya. Setuju nih ya? Oke. Dia nunggu momen dia. Kita lanjut bab 7. Baru Pak, ini yang paling penting nih Pak. Nah, ini Bab penting 7 ya. keuangan. Nah, Perlu 12 nih. Pasal 14. Keuangan RT 28 diperoleh dari 1. Iuran bulanan warga perumahan Taman Letisia 2. Mau langsung disebut nggak nominalnya? Nggak usah. Nggak usah. Kan ini udah ada kata bulan. Tapi ada bahasa transparan. Diperoleh dari 1. Iuran bulanan warga perumahan Taman Letisia 2. Oke ya. 2. Partisipasi atau swadaya masyarakat perumahan Taman Letisia 2. 3.
Ini apa nih Pak? Jimpitan. Jimpitan ini apa sih? Ya, kalau di kampung Jawa. Kalau di kampung beras itu. Nah, Saya nggak pernah dengar jimpitan ini. Jimpitan itu maksudnya kayak ini lah ya apa? Kita karela. Udah banyak celengan soalnya. 3 sumbangan dari donatur, oke. 4 sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Yang sah dan tidak mengikat. Loh, kalau sah kan pasti mengikat ya? Itu aja Pak. Dipisah itu Pak. Sumber lain yang sah. Itu kalau yang tidak mengikat itu kan mungkin yang dari luar ya. Bisa dari sumbangan donatur kan itu bisa. Pak. ini bahasa yang biasa ada di surat menyurat ya, baik Proposal. itu bukan peraturan, baik surat peraturan organisasi, peraturan apa. Jadi sumber lain yang sah itu misalnya kita dapat dari Alexa, tapi tidak mengikat, tidak mengikat itu tidak yang menyebabkan kita menerima duit tapi harus melakukan sesuatu. Enggak Itu cuman sah Pak. tapi mengikat. Ente terima duit dari saya nih, Ah. tapi harus colok saya, coblos saya, itu sah tapi mengikat. Colok yang kemana nih Pak? Yang tidak mengikat, yang tidak mengikat saya kontribusi nih, tapi boleh milih saya boleh tidak, itu analoginya seperti itu. Jadi terkadang perumahan punya Contoh. nanti suatu ketika datang caleg nih, pada nih bendahara saya kasih duitnya 50 juta, ini sah nih, tapi pada ini harus seluruh warga harus milih saya 180 suara ya saya tuntut nih, itu sah tapi mengikat. Contoh, nah sah tidak mengikat boleh kita terima, tapi saya nggak jamin kalau besok suara hanya 5 ya, gitu. Itu sah tapi tidak mengikat. Itu Pak, arti kata itu Pak gimana? Kalau dalam bahasa hukum udah biasa. Yang penting nanti ketika ada pertanyaan di warga, ada yang bisa menjelaskan. Ini kan Ya soalnya tuh bahasanya agak ini kita Pak. juga secara umum udah tahu kan. Enggak, itu bahasa familiar Pak, di kontrak-kontrak di itu biasa sah dan mengikat. Itu mau diambil nggak Pak sumbernya yang sah tapi mengikat? Contohnya gitu maksudnya. Tadi yang contohnya apa namanya? Caleg asosiasi. Bisa ditambah apa mau ditambah lagi Sumber lain yang sah dan mengikat. Ya monggo. Tuh. Silakan. Kalau Gimana? aturan pemerintah, RT kan tidak boleh berpolitik. Ah, Iya jadi Tapi gampang. ini biasa ada, coba lihat ya di Iya. yang lain. Itu bisa juga nomor 4. ini kan diambil Pak. Ini kan buat apa namanya? Pemasukan juga Pak. pasal keuangan. Sebenarnya ada. Oh, Cuman kan Masih kurang puasa aja sih. Hah? apa ya, ada. Oke, pasal 15. Besarannya iuran atau pemasukan lain ditetapkan oleh pertemuan bulanan yang disetujui seluruh warga di lingkungan perumahan Taman Netesia 2. Besaran iuran pemasukan lain Ditetapkan disetujui oleh warga. Udah lah. Itu udah pas udah ada di situ. Berarti itu besarnya uang iuran dihapus ya. Nah, yang kedua, Pemborosan poin. Kebanyakan poin juga iya sebenarnya sih. dari iuran warga dihapus. Yang kedua, poin 1. Iya, Poin poin 2 dua, itu poin dihapus. Itu benar, pemasukan lain ditetapkan oleh pertemuan bulanan pengurus. Dihapus berarti ya? Stop dulu. Kalau mau ditambah kata-kata itu masih bisa tuh ditambah. Mau tambah apa? Mau ditambah apa Pak? Itu jangan dihapus ya. Kalau warga itu jangan dihapus. Mana Bapak? Jadi maksudnya pendapatan lain itu Pak. Itu nggak perlu ini dulu Pak. Nggak. Kesepakatan di situ, baru ini loh duit dan donatur ini loh dari Alexa sekian. Nah warga mengetahui. Oke. Setuju. Iya. Sampaikan. Sampaikan. Itu sama aja itu. Kalau sampaikan momentum. Penyampaian itu nanti tuh teknis kita lagi. Pasal 15 tambahan ya. Ada lagi pasal 15 tambahan. Narasi di atas 2 poin ini ada nggak kira-kira narasinya? enggak cukup. Ya. Oke. Pasalnya berapa Pak? 25. Bapaknya ada 12. Pasalnya. Dana yang diperoleh
dipergunakan untuk membiayai seluruh pelaksanaan operasional atau program kerja dan program kegiatan pengurus RT 28